Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa beberapa saham di sektor emas yang terpantau satu minggu ini mulai melemah. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang mulai dicaplok grup Jarum. Dan secara teknikal saat ini masih oke. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Grup Jarum caplok saham HIL senilai 1,05 T. Ya, kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Emiten rumah sakit swasta yaitu HIL mencetak transaksi jumbo di pasar negosiasi pada hari Rabu kemarin. Seusai melepas seluruh saham tersorinya senilai 1,05 triliun kepada PT Dwi Muria Investama Andalan yang merupakan entitas investasi milik Grup Jarum milik Hartono Bersaudara. Dan bisa kita lihat harga pembeliannya sekitar 1.875 per lembar saham, lebih tinggi daripada harga rata-rata pasar reguler dari HIL. Sekarang kita lihat untuk HIL secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat HIL secara teknikal sebenarnya masih oke. Pada perdagangan hari Jumat kemarin, hari Kamis kemarin ini masih naik 3% lebih ke 1.420. Dan pada perdagangan hari Rabu sempat menyentuh resistennya 1.500. Dan cara pergerakan memang sampai saat ini HIL masih gagal naik di atas 1.500. Tapi secara teknikal masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50-150 yang saat ini tepat di harga 1.340. Jadi dalam satu bulan terakhirnya memang cara pergerakan mulai sideways karena gagal melewati 1.500. Tapi apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Dan memang langsung opening di atas di 1.450 karena ada kalau pemberitaan ini. Tapi penutupan candle-nya tidak oke, ini candle merah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham HIL, bisa kita lihat di sini. Di broker summary bisa kita lihat asing masih terus keluar. Di broker summary pun terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga walaupun cara pergerakan naik 3%, tidak ada akumulasi, secara teknikal juga masih kurang oke, secara candle. Sehingga saya lihat HIL minggu depan masih ada potensi untuk sideways. Masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga sekitar 1.380 sampai garis EMA 50-150. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry bisa lebih oke adalah tunggu di sekitar garis EMA 50-150 sampai 1.360 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek tetap di sekitar 1.480 sampai 1.500. Teman-teman bisa hold selama kedua garis EMA ini tidak tembus kan secara pergerakan HIL masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1.500 atau malah break 1.500 yang mulai uptrend menuju resisten berikutnya sekitar 1.600. Tapi saat ini karena candle tidak begitu oke dan masih ada distribusi, saya lihat masih ada potensi untuk melemah. Sekarang kita akan coba lihat Mika. Mika jika kita perhatikan pada perdagangan hari Kamis kemarin memang masih naik 2% lebih ke 2.460. Tapi cara candle tidak seoke HIL karena Mika saat ini berada di bawah garis EMA 50-150. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 2.400. Tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50-150 ini masih gagal break dan kembali ke 2.400. Jadi bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini tepat di 2.500. Garis EMA 150 di sekitar 2.540. Selama Mika gagal naik di atas garis EMA, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Dan jika kita perhatikan untuk Mika pada kenaikan hari Kamis kemarin, bisa kita lihat asing melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus keluar. Di broker summary ini terpantau sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk Mika apabila teman-teman masih hold, maksudnya memang masih bisa di hold selama tidak turun pada 2.400. Karena sampai saat ini 2.400 masih berupa support yang lumayan kuat. Jadi apabila mau coba spekulatif buy juga lebih oke, coba tunggu kembali di sekitar 2.400 dan jadikan garis EMA 50-150 untuk target swing jangka pendek. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Main. Main kemarin baru sempat kita bahas karena mulai membentuk high low, mencoba naik di atas 600. Pada perdagangan hari Kamis berhasil naik di atas 625 dan sekarang bisa kita lihat mulai membentuk high low. Jadi menarik cara candle walaupun memang belum bisa kita konfirmasi Main akan mulai uptrend. Tapi minimal saat ini mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat ke 680. Dan bisa kita perhatikan broker summary untuk saham Main. Asing terpantau memang masih terus keluar.
Tapi di broker summary kenaikan 4% lebih ini terpantau ada akumulasi. Karena masih ada akumulasi dan cara pergerakan mulai membaik, saya lihat masih on track untuk ke target terdekat di 680 sampai garis EMA 50 di harga 700. Tapi apabila teman-teman saat ini belum sempat dapat di sekitar 600 sampai 625, lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 620 sampai 625 untuk coba entry, dan target swing jangka pendek di sekitar 660 sampai 680. Atau hold satu sampai main tidak turun bawah 600. Selanjutnya kita coba lihat CPIN. CPIN dalam beberapa hari juga mencoba untuk bangkit, hampir mirip dengan main. Cara pergerakan memang sudah kurang oke, kan sudah turun bawah garis EMA 50 yang saat ini sekitar 4.700. Sempat menyentuh 4.400, CPIN mencoba untuk bangkit. Saat ini sudah berhasil rebound, sudah berhasil naik di atas 4.500. Sekarang mencoba untuk mendekati atau mengetes garis EMA 50-150. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari Kamis kemarin, bisa kita lihat asing satu minggu ini kembali keluar setelah sebelumnya terus masuk akumulasi. Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan hari Kamis kemarin tidak sampai 1%, ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga CPIN juga bisa menarik, ada potensi minggu depan untuk kembali naik mengetes 4.700. Apabila berhasil break, CPIN akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend kembali dengan target kenaikan berikutnya di sekitar 4.850. Jadi apabila teman-teman belum coba dapat di sekitar 4.400, menurut saya CPIN juga masih bisa coba kita pantau untuk buy on breakout. Nah, secara teknikal CPIN akan oke apabila berhasil break garis EMA 50-150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.